Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nama Budianto, NIM 2281131619, kelas A33. Pendidikan Islam sebagai upaya rekonstruksi sosial. Pengertian rekonstruksianisme dalam filsafat pendidikan. Rekonstruksianisme tersusun dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jika keduanya digabungkan, maknanya menjadi penyusunan kembali. Maka, pengertian dari rekonstruksianisme dalam pendidikan ialah suatu paham kritik sosial dalam pendidikan yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. B. Latar belakang historis aliran rekonstruksianisme. Rekonstruksianisme muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan terhadap teori-teori umum, khususnya dalam konteks pendidikan dan filsafat sosial. Tujuan dari aliran rekonstruksianisme adalah mengembangkan teori kritis yang mampu merespons secara substansial terhadap realitas sosial dengan harapan mencapai emansipasi sosial dan perlawanan terhadap struktur status quo. Rekonstruksianisme mempercayai bahwa realitas sosial itu selalu berubah-ubah. Sebagai konsekuensinya, mereka memandang sekolah sebagai lembaga sosial, tempat untuk mengembangkan daya kritis peserta didik untuk melihat berbagai persoalan sosial di sekitarnya. C. Pokok-pokok pemikiran pendidikan rekonstruksianisme. Yang pertama, dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan. Jika praktik-praktik pendidikan yang ada tidak segera direkonstruksi, maka peradaban dunia yang ada akan mengalami kehancuran. Krisis yang dimaksud adalah problem-problem sosial budaya yang timbul akibat semmerawutnya persoalan pendudukan, sumber daya alam yang kian menipis, kesenjangan global antara negara yang kaya dan miskin, kapitalisme global, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme sempit, dan penyalahgunaan teknologi. 2. Perlunya sebuah tatanan sosial semesta. Maksudnya, untuk mengatasi persoalan-persoalan global tersebut, perlu kolaborasi menyeluruh dari seluruh antar elemen bangsa-bangsa dunia untuk bersatu menciptakan tata sosial baru yang berasaskan keadilan dan kepentingan kemanusiaan seluruh umat manusia sedunia, dan mengabaikan batasan-batasan primordial seperti ras, warna kulit, suku bangsa, dan agama. Ketiga, pendidikan formal adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial. Aliran rekonstruksianisme menilai sekolah-sekolah formal yang ada merefleksikan nilai-nilai sosial dominan yang hanya akan mengalihkan patologi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saat ini mendera umat manusia. Keempat, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Terakhir, pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia global.
dan terlibat aktif dalam mengajarkan perubahan sosial. D. Tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan rekonstruksianisme. Rekonstruksianisme menekankan pada kebutuhan akan perubahan. Ini adalah cita-cita dan tujuan utopis yang dihubungkan dengan kebudayaan dunia dan peradaban. Tujuan spesifik dari proses pendidikan dalam rekonstruksianisme adalah untuk mengakomodir perubahan sosial dan aksi sosial. Dalam hal metode, rekonstruksianisme ingin merubah metode pendidikan tradisional yang memiliki kecenderungan mengikat diri pada status quo dan menolak untuk berubah. Mengenai kurikulum, rekonstruksianisme mengorganisir kurikulum yang oleh Bremer disebut dengan the wheel atau roda kurikulum, di mana inti tujuan pendidikan versi rekonstruksianisme menjadi inti dari kurikulum roda tersebut dan menjadi tema sentral pendidikan. Kurikulum ini bersifat sentripetal dan sekaligus sentrifugal. Rekonstruksianisme dan pendidikan Islam. Rekonstruksi sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam konsepsi pendidikan Islam. Upaya rekonstruksi sosial adalah sesuatu yang inheren dalam pendidikan Islam, sebagaimana inherennya konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam doktrin Islam. Menurut Nung Muhajir, dalam fungsinya sebagai anggota sosial, seseorang muslim berkewajiban mengembangkan kemampuan lingkungan sosialnya untuk kebaikan, kemaslahatan, dan keutamaan hidup masyarakat. Kemampuan tersebut ditampilkan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mencakup moralitas deontologik atau moralitas produk budaya dan moralitas ontologik berdasarkan wahyu. Konsep dasar pendidikan sebagai upaya rekonstruksi sosial adalah merekonstruksi relasi kekuatan antara kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama dengan peranan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, beberapa asas-asas pemikiran rekonstruksianisme cukup relevan untuk diapresiasi, khususnya aspek kurikulum, seperti pentingnya keaksaraan kritis, pluralitas kultural, untuk menanamkan sikap toleran terhadap keragaman keyakinan dan budaya. Kemampuan tersebut ditampilkan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mencakup moralitas deontologik atau moralitas produk budaya dan moralitas ontologik berdasarkan wahyu. Paradigma rekonstruksi sosial sangat melekat dalam konsepsi pendidikan Islam karena outcome-nya adalah orang-orang yang tercerahkan secara intelektual dan memiliki sense of kritik serta kesadaran sosial, atau yang disebut oleh Syariati, yaitu dengan sebutan Raushan Fikr. Demikianlah penjelasan singkat tentang pendidikan Islam sebagai upaya rekonstruksi sosial. Terima kasih.